Sedangkan yang untuk 300 kilo kita menggunakan yang ini, di mana ini takut berbahaya kalau untuk 300 kilo. Nah, kita memakai hook yang seperti ini. Untuk yang di perkebunan nih Pak, saya mau tahu nih. Iya. Misalnya lagi nimbang, hujan turun, daya tahannya gimana? Tidak ada masalah. Dunia timbangan? Timbangan itu harus pas. Kita sekarang akan review salah satu timbangan terbaik dari PT Altaman. Ini di depan kita ada timbangan gantung di LE 75 kilo. Nah, ini keunggulan seperti apa? Langsung kita sama tenaga ahlinya. Kita tanya-tanya, kita review, dan ini sudah disiapkan batu untuk apa sih namanya ini? Nanti kita tanya aja sama tim ahlinya. Jadi gimana ini Pak, timbangan dia ini? Saya mau tahu ini kelebihannya, terus baiknya siapa sih user yang paling tepat untuk timbangan dia ini? Dan saya mau tahu ada berapa tipe, kapasitas terkecil, terendah, dengan kapasitas terbesarnya ada berapa kilo? Oke, sederhananya kalau untuk timbangan DLE ini adalah timbang elektronik gantung untuk menggantikan timbangan konvensional dengan jarum ataupun dengan dacin logam. Jadi DLE ini diciptakan dengan berbagai kapasitas, yaitu antara 75 kilo, 200 kilo, dan 300 kilo. Dengan ketelitiannya paling rendahnya 75 kilo adalah 20 gram, kemudian yang 200 kilonya itu adalah 50 gram, dan 300 kilo itu adalah 100 gram. Itu ya, ada 3 kapasitas di sini. Lalu kenapa kita harus DLE? Kenapa kita tidak menggunakan timbangan jarum atau timbangan DL? Apabila kita memakai timbangan jarum, maka ketelitiannya itu akan lebih rendah. Contohnya mereka resolusinya itu adalah 500 resolusi, sedangkan ini 3000 resolusinya. Kemudian kalau dibanding DL juga sama, apalagi DL kita menimbang dengan DLE ini mungkin sudah 100 kali, dia mungkin baru nimbang 10 kali, di mana mereka itu harus memindah-mindahkan lagi, dia punya bandul, kita sebut bandul, lalu dicocok-cocokkan, dan belum tentu cepat gitu. Belum lagi kalau ada angin. Kemudian untuk timbangan jarum sendiri, dia itu tidak ada anti shocknya, maka suatu saat ketika kita mendadak tarik gitu, dia kaget, dia gigi-giginya dalamnya itu akan berpindah tempat, sehingga tidak begitu sebutlah dia akan tidak tepat lagi. Kalau untuk timbangan jarum perbedaannya dengan DL ini. Lalu ini bisa menimbang berat bersih. Sebagai contoh, apabila saya matikan ini, kemudian kita nyalakan, kemudian kita memberikan beban. Beban ini adalah tempat nadah atau tempat nadahnya. Kemudian kita bisa memberikan dia ter, maka dia akan menimbang berat bersih. Nah, sebagai contoh kita memberikan bidur 20 kilo, maka dia akan menunjukkan berat bersihnya 20 kilo. Apabila kita turunkan, maka dia akan nol kembali. Jadi ini untuk menimbang berat bersih. Dengan kata lain, menimbang berat bersih neto. Menimbang itu ada namanya bruto, ada namanya gross,
ada namanya neto. Nah, inilah menimbang netonya. Apabila ini dianggap itu sebagai keranjang, maka dikasih beban aslinya ubi 50 kilo ya 50 kilo, karungnya nggak dihitung, kurang lebih gitu. Ini timbangan elektronik digital, sumber listriknya. Kalau ini dengan baterai ya, kebetulan kita, nah ini udah saya buka baterainya. Oh. Nah, ini hanya menggunakan baterai A2 sebanyak dua buah dan sudah dipakai berbulan-bulan gitu loh. Sudah bisa dipakai untuk berbulan-bulan. Berbulan-bulan hanya 2 baterai A2 ini. Iya, betul. Irit berarti. Iya. Dan apabila di tempat gelap sekalipun, dia itu akan kelihatan dengan jelas. Ini akan kelihatan dengan jelas di mana ini ada backlight nih. Kalau saya tarik ini, tuh ada backlightnya. Lalu keuntungan timbangan ini dibanding dengan timbangan lain itu apa? Termasuk timbangan gantung yang elektronik yang lain apa? Kalau ini bisa menimbang barang-barang yang bergerak. Seperti contohnya ketika orang mau menjual ayam hidup, ayamnya goyang-goyang, ini bagaimana bisa? Bagaimana caranya dia bisa? Kalau ini bisa, di mana pada saat ayamnya bergerak-gerak, asal dia berhenti 1 detik saja, maka dia akan menunjukkan stable di sini, berartinya stabil. Ketika dia stabil, maka yang terjadi adalah dia kunci si ayam tersebut. Bobot ayamnya. Entah itu ayam, entah itu kambing, entah itu bayi bahkan, entah itu ikan, pokoknya yang livestock. Livestock itu bisa bergerak, tapi ketika dia berhenti cukup 1 detik saja, langsung maka dia akan kunci. Tidak mengandalkan waktu. Hitungan detik begitu? Ya, tidak mengandalkan waktu. Iya. Contohnya seperti yang tadi yang saya sebut tadi. Kemudian kalau yang ini kita juga ada yang kapasitas besar yaitu 300 kilo. Bentuknya sama, isinya sama, yang membedakan adalah hooknya ini. Kenapa kita menggunakan hook ini? Karena ini kita untuk pertanian sangat cocok. Pada umumnya orang petani itu kadang-kadang mereka itu mengangkat itu hanya dipanggul saja. Ini dikasih bambu, kemudian dipanggul, dia sudah dapat menimbang beratnya. Lalu ini juga sengaja dibuat petani kadang-kadang memakai karung, ininya tajam, sehingga gampang untuk mengaitkan mengaitkan karung ataupun apa. Sedangkan yang untuk 300 kilo kita menggunakan yang ini, di mana ini takut berbahaya kalau untuk 300 kilo. Nah, kita memakai hook yang seperti ini. Gak boleh lagi memakai hook seperti ini. Demi keamanan. Demi keamanan. Dan ini sudah dilakukan pengetesan oleh pihak meteorologi akan kekuatannya dan lain-lain sebagainya, dan layak tidak untuk kapasitas sebesar itu. Ini adalah tanda kesesuaian tipe yang bisa di-scan, dia punya QR code-nya, maka akan keluar izinnya. Ini barcode ini per tipe beda-beda dia berarti? Setiap tipe dia berbeda. Misalnya timbangan duduk, ya ada yang timbangan duduk, timbangan gantung, ada timbangan gantung. Kemudian ini adalah dari meteorologi ataupun UML yang melakukan penerahan terhadap timbangan ini. Aman pokoknya, sudah lulus uji. Ya, dan sebelum dan sesudah dipasang tutup baterai, kita menggunakan ini sehingga tidak gampang untuk hilang ataupun jatuh baterainya. Jadi ini dengan baut, ada bautnya, dan di sini ada murnya.
Setiap unit timbangan itu sudah kami melakukan peneraan. Nah, inilah tanda teranya. Ini adalah tanda teranya atau segelnya. Ini wajib ada ya? Harus. Harus ada. Dan ini melambangkan apa? Ada banyak sekali lambangnya. Oleh pihak dan personal sesiapapun dari pihak meteorologi yang menera, maka disinilah kodenya. Ada tahunnya, kode peneranya, dan daerah tera. Contoh Tangerang ya Tangerang punya. Setiap daerah beda-beda. Iya, setiap daerah beda-beda. Jadi apakah kalau kita memakai timbangan ini, orang selalu beranggapan timbangan ini mahal? Sebetulnya tidak. Ini kalau dibandingkan dengan timbangan jarum yang mutunya agak bagus, seperti buatan Eropa, bahkan kita punya jauh lebih murah, mungkin seperempatnya harganya. Aslinya? Iya. Nah, perlu diketahui timbangan DLE ini lebih dominan dikuasai oleh para penyalur-penyalur kami yang terdapat di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia ada. Berarti di marketplace juga ada? Ya, tapi penyalur bukan kami. Oh iya. Dan yakinkan juga bahwa timbangan Anda itu kalau membeli sudah bertanda tera sah dan memiliki segel teranya, daripada melanggar undang-undang dan bukan hanya mendapat hukuman denda tapi juga ada hukuman badan. Mengerikan sekali sebetulnya ya. Ya. Apabila kita ingin ya memasukkan lah, katakanlah, ada nggak sih Pak yang produk hampir semua mirip, timbangan tapi bukan timbangan gantung, hampir semua timbangan gantung yang beredar di Indonesia ini, saya berani katakan tanpa tera. Tanpa ada tanda ini? Iya, tanpa tera. Dan mereka tidak bisa menera apabila tidak memiliki ini. Namanya kesesuaian tipe. Pastikan tuh buat para pengusaha, pedagang, pebisnis yang cari timbangan, pastikan tanda-tanda keabsahan ini sudah tertera di setiap produknya. Iya. Dan ternyata di mana di sini juga sudah menulis ada hukuman badan dan hukuman denda apa segala macam itu ada. Jadi buat di pasar khususnya jangan sampai mungkin dari Badan Meteorologi ini ada razia menggunakan timbangan yang tepat atau belum, maksudnya izinnya ini harus dipastikan ini ada. Ya betul, ini ada, harus jadi ada. nggak usah ambil resiko lah, udah pakai aja yang merek dari PT Alsaman keluarannya itu udah pasti dipastikan sudah bertanda semua, udah lulus uji kelayakan juga, dan itu bisa membuat Anda lebih nyaman dalam berusaha atau berniaga. Kemudian ini kami buat ini serbaguna. Apa yang kita bilang serbaguna? Ibarat mobil ini dia bukan sedan, dia bukan SUV, dia bukan truk, tapi dia itu adalah MPV. MPV itu contohnya kita sebut dengan mobil yang 1000 umat, yaitu Kijang kali ya. Dia bisa di medan apa saja. Contohnya kita untuk nelayan pakai cocok enggak? Cocok. Kita untuk pedagang di pasar cocok enggak? Cocok. Kita untuk pedagang ayam cocok enggak? Cocok. Untuk menimbang bayi cocok enggak? Cocok. Jadi memang dibuat ini sengaja kita buat untuk supaya dia multiguna. Dia multiguna. Tidak memakan tempat, gampang penyimpanannya, sehingga mengurangi resiko-resiko hilang. Di pasar contohnya, ketika orang mau bawa pulang, bayangkan kalau kita pakai dacin logam itu beratnya bukan main, berpuluh-puluh kilo. Ini cuman, kalau tanpa kait cuma 400 gram. 400 gram setengah kilo? Ya, tanpa kail.
Tanpa kailnya. Ya, kalau dengan kail, kalau tidak salah dengan kotak semua cuma 1 kilo lebih 300 gram. Katakanlah kita tidak menggunakan besi ini, menggunakan karung, ini masukin box tanpa ini, jadi praktisnya luar biasa. Sangat luar biasa. Untuk yang di perkebunan, nih Pak, saya mau tahu nih. Iya. Misalnya lagi nimbang, hujan turun, daya tahannya gimana? Tidak ada masalah. Tidak berarti kita bilang ini adalah waterproof. Di mana ini kalau seandainya cuma kena hujan aja, pasti tidak bermasalah. Di mana di dalamnya sini itu ada karetnya. Di sini ada karetnya. Ada sealnya ya? Ada sealnya. Di sini juga ada sealnya. Nggak cuma di sini aja, di sini juga ada sealnya. Walaupun ini jadi kalaupun kena hujan sih nggak ada problem. Sebatas bukan berarti saya bawa ke tengah sana hujan-hujanan kamu pakai, tidak. Ya. Tapi saya hanya bisa merekomendasi kalau sudah hujan, kena air hujan, ya santai-santai simpan pun tak apa. Bukan berarti manusianya juga ikut kehujanan sembari nimbang. Ya itu kan tidak cocok. Dan ini daya bacanya itu luar biasa cepat. Saya kasih contoh. Misalnya kita mengambil satu barang, sebutlah palu. Kebetulan kita ada palu atau apa. Langsung ditaruh, itu hanya 1 detik saja. Coba. Langsung muncul ya. 340 gram. Iya, langsung muncul. Naikkan lagi. Apakah benar nggak sih? Coba sekali lagi. Jadi sebetulnya daya bacanya kita sebutnya hanya 0,2 detik. Lihat kecepatannya. 0,2 detik. Tapi kan tidak mungkin kita sebut itu. Kita hanya bilang 1 detik. Iya. Karena kecepatan begitu taruh langsung kelihatan. Coba kalau timbangan yang jarum. Kalau jarum itu tidak akan, kita harus mendekatkan diri kita dulu ke jarumnya. Ya. Baru kelihatan. Belum lagi kalau kita lihat dari sebelah kiri. Oh, misalnya gini, ini jarum ya, kan gini. Nah, kita lihat dari sebelah sini. Ya, maka dia akan menunjukkan bukan 0 lagi. Oh iya. Tapi mungkin dia tunjukkannya 0,1 atau 0,2. Iya. Dari sudut mana memandangnya. Apabila kita lihat dari sini, ini juga bukan 0 karena dia sudah menunjukkan minus. Ini kurang. Iya. Jadi kalau ini mau jauh 10 meter masih kelihatan, boleh dicoba. Betul. Tadi kan ketika proses nimbang ini kan nyala nih, otomatis akan mati sendiri ya? Oh, kalau lama nggak dipakai, ini bisa mati sendiri. Oh. Nah, itu mati sendiri nih. Bukan. Dia ini namanya standby, bukan mati sendiri. Tapi kita juga ada fungsi untuk dia kalau tidak dipakai sekian lama, maka ini akan padam secara total. Oh, padam semuanya. Total. Ya menghemat baterai juga itu. Iya, dan ini untuk perkebunan cocok di mana kalau baterai habis, misalnya di sini ada penunjukannya baterai lemah, maka cukup ganti beli di warung aja baterainya. Nggak usah ngecas apa segala macam. Karena kita anggap ini harus dia bekerja 24 jam. 24. Ya, kalau yang dicas itu tidak. Dicas itu kalau dia ketika baterai habis dia harus cas penuh dulu baru pakai. Oh, iya. Dia harus buang waktu 8 jam lagi. Istirahat. Istirahat 8 jam dulu. Kalau ini tidak perlu istirahat, dia 24 jam kerja. Dunia timbangan. Timbangan itu harus pas.